tidak akan membuat aku kaya. Jangan besok juragan. Oke, kembalikan uang 30 juta itu. 30 juta, Bu. Itu untuk biaya operasi amputasi kaki kanan kamu. Bu, pamit ya, Bu. Anto udah gak kuat, Bu. Sudah hampir 1 tahun suami ibu menggadaikan rumah ibu dengan saya. Sekarang tolong tinggalkan rumah ini. Bu Asih, kenalin ini suami saya. Kamu nampung orang sembarang di rumah ini tanpa kompromi sama aku, maksudnya apa sih? Kamu keberatan? Ikuti mau saya jika pengen main selamat. Iya. Aku minta kamu racuni Rahma. Kamu jalanin apa yang disuruh sama Mas Kamal. Biar saya yang menjebaknya. Maafin saya ya, Bu. Nama saya Asih. Saya berusia 30 tahun. Ketika saya merasakan hidup yang begitu teraniaya. Usia saya baru 25 tahun. Saya punya 2 anak. Semua diawali kebohongan suami saya, Mas Kamal. Dia pamitan kepada saya dan anak-anak untuk menjadi TKI. Tapi ternyata Mas Kamal. Asih? Aku pura-pura nggak kenal aja. Mas, dia siapa? Aku nggak kenal siapa dia, sayang. Tapi kenapa dia panggil nama kamu Kamal? Nama kamu kan Rusdi. Kita nggak usah perhatiin dia. Kita langsung cabut aja. Mas Kamal, apa maksud kamu, Mas? Kamu kenapa pegang-pegang suami saya? Mas tega bohongin aku, Mas. Kamu bilang kamu pernah nggak TKI sama aku, Mas. Mbak ini siapa? Saya nggak kenal siapa Mbak. Mbak panggil saya Kamal. Nama saya Rusdi, bukan Kamal. Setahun yang lalu kamu nggak pernah ada kabar, Mas. Saya pun kamu nggak pernah kirim sama aku, Mas. Loh, Mbak ini istrinya. Sayang, kamu nggak usah dengerin dia. Sepertinya dia perempuan nggak waras. Mas! Aku setiap hari harus dari kulit panggul, Mas, untuk biaya anak sekolah, Mas. Amelia nggak boleh tahu kalau dia ini istriku. Mbak istrinya. Saya dan Mas Rusdi ini sudah menikah. Kamu dengar itu? Mbak, saya istrinya, Mbak. Saya punya 2 anak, Mbak. Mbak, saya kasih tahu sama Mbak, saya nggak kenal siapa Mbak. Saya Rusdi, bukan Kamal. Udahlah Mbak, saya sama dia ini mau pergi ke tempat mertua saya. Tolong jangan ganggu kami ya. Mas masih tidak mau mengakui saya, Mas. Saya masih ada bukti buku nikah, Mas, yang kuat, Mas. Saya teganin sekali lagi, saya nggak kenal siapa Mbak. Tega kamu, Mas. Kamu tambah sayang. Iya kenapa? Karena Anda tuh ngeyel dibilangi. Udah saya, cabut dari sini. semenjak dia pergi dan gak ada kabar berita, transferan uang untuk hidup sehari-hari dan kebutuhan anak sudah gak ada. Terpaksa saya bekerja sebagai kuli panggul. Mas Kamal benar-benar gak punya perasaan. Dia menikah lagi. Ujian pun gak berhenti dari hidup saya. Asih, minggu lalu lu tuh punya utang gula, beras, sama telur. Mana bayar sini sekarang? Saya belum punya uang, Mak. Asih, lu mau punya duit kek? Lu nggak punya duit kek? Nggak urusan sama gue. Bayar sini utangnya. Banget sih. Emang utang saya berapa ya, Mak? 150.000. Ada uang 50.000. Cuma buat beli beras.
bengong aja kayak micongek lu. Bayar sini. Ah. Demi Allah, Mak. Saya cuma punya uang 50.000. Itu aja buat beli beras sama... Alah, lama banget. Ini 50.000. Utang lu tinggal 100. Besok lu lunasin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah pada pulang? Ya, Bu. Ibu nangis kenapa? Ibu nangis gara-gara ayah belum pulang ya? Ibu gak apa-apa kok, sayang. Apa tuh? Ya? Bu, Nana lapar banget nih, Bu. Aku juga. Ibu, hari ini masak kan? Masak apa, Bu? Aku nyari kemana? Anak-anak harus makan. Aku boleh lapar, tapi anak-anak gak boleh lapar. Nana, Anto, Ibu ke warung dulu sebentar ya. Ibu beli beras sama telur ya, sayang. Iya, makasih ya, Bu. Siap, Bu. Iya. Dengar aku. Kamu tadi hampir saja merusak hubungan aku dengan perempuan ini. Aku ingetin sama kamu. Jangan pernah menuntut apa-apa lagi dari aku. Paham kamu? Dengan entengnya kamu ngomong kayak gitu, Mas. Kamu nelantarin aku sama anak-anak, Mas. Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan kamu. Jangan coba-coba kamu merusak hubungan aku dengan perempuan itu. Dan satu lagi, jangan pernah kamu bawa anak-anak untuk menemui aku. Kamu tega, Mas. Kamu tega nelantarin aku sama anak-anak, Aku Mas. puasa itu susah. Membiayai kamu dan anak-anak tidak akan membuat aku kaya. Tapi sebaliknya, menikahi janda kaya akan melepaskan aku dari jerat kemiskinan. Jadi, aku ingatkan terakhir kali sama kamu. Kejadian tadi siang jangan sampai terulang lagi. Paham kamu? Tega kamu, Mas. Apa? Hah? Berani kamu sama aku? Berani? Ingat. Lepasin! Lepas! Apa sih? Ikutan urusan orang tua aja. Mereka nggak tahu apa-apa, Mas. Seharusnya kamu tidak mempengaruhi mereka. Nggak punya perasaan kamu, Mas. Anggap saja mulai hari ini hubungan aku dan kamu sudah bercerai. Untuk makan kalian. Si kecil ikut campur urusan orang tua. Kamu urusin anak-anak tuh. Asih. Iya, Juragan. Kok muka kamu pucat? Kamu sakit? Saya nggak apa-apa, Juragan. Saya sehat. Kamu nggak pengen ngerubah nasib? Buat apa kamu manggul beras setiap hari? Upah kamu juga sedikit kok. Cuma ini yang bisa saya lakukan, Juragan. Jadi istri saya. Hidup kamu akan berubah. Saya nggak mau jadi pelakor, Juragan. Saya masih punya suami. Suami apa yang kamu pertahankan? Suami yang membiarkan istrinya jadi kuli panggul di pasar setiap hari untuk membiayai hidupnya. Suami yang meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Asik. Kamu tuh masih muda, masih cantik. Saya lebih bahagia, Juragan. Bahagia seperti apa? Kalau setiap hari kamu cari makan aja susah. Maaf, Juragan.
semuanya sudah selesai. Saya pamit mau manggul yang lain lagi, Juragan. Kamu mau minta upahnya? Ini upah kamu. Terima kasih, Juragan. Asih, tunggu. Juragan, apa Juragan gak enak dilihat yang lain? Kamu akan memenuhi semua keinginan saya. Saya akan menikahi kamu. Asih. Kamu jadi pelakor, Juragan. Pelakor apa? Saya dari istri saya itu udah cerai. Dan status saya itu duda baru. Saya pamit, Juragan. Bu, boleh saya bantu, Bu? Nggak usah. Tasnya. Jangan ibu komplotannya ya. Enggak, saya bukan jamret, Pak. Pak, saya bukan jamret. Enggak, bukan. Pak, saya berani bersumpah, Pak. Saya nggak tahu sama penjabat itu, Pak. Tadi ada orang yang nabrak saya, terus tasnya dilemparin ke saya, Pak. Baik, Bu. Kalau saya boleh tahu, Ibu sudah berapa lama menjadi kuli panggung? Saya baru 1 bulan, Pak. 1 bulan. Usia Ibu? Saya baru 25 tahun. Dan saya punya anak 2, Pak. Suami, Bu? Anggap saja mulai hari ini hubungan aku dan kamu sudah bercerai. Saya diceraikan sama suami saya, Pak. Dek, jangan pasangan kakak ya. Ya. Kenapa deh? Kakak saya ketabrak mobil. Yaudah kita bawa ke rumah sakit yuk. Pak, ulangin, Pak. Aduh. Kak Nana. Kak. Kakak. Saya tidak mempunyai bukti atas keterlibatan Ibu Asih dalam komplotan penjamret. Ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah. Iya, Pak. Baik. Kalau begitu, Ibu saya akan bebaskan dari segala tuduhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banget, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak, ya. Tunggu dulu, Bu. Sebelumnya saya juga dari kepolisian memohon maaf atas ketidaknyamanan Ibu. Iya, Pak. Sekali lagi saya terima kasih banyak ya, Pak, ya. Banyak, Pak. Ya. Permisi, Pak. Silakan, silakan. Asih. Iya, Bu. Ada apa? Kenapa muka kamu Asih? Saya harus jawab apa ya? Kamu habis dipukulin preman pasar ya? Iya, Bu. Asih, kamu belum tahu ya? Kenapa, Bu? Nana ketabrak mobil. Astagfirullah. Terus Anto gimana, Bu? Kalau Anto nggak apa-apa. Anto sekarang lagi nungguin kakaknya di rumah sakit. Terima kasih ya, Bu, ya. Anto. Anto. Karena gimana sih? Nana ketabrak mobil. Mobilnya langit. Maaf, Bu. Iya, Sus. Ibu orang tuanya Nana.
Iya, suster. Ibu diminta dokter Budi menemuinya. Baik, suster. Mari Bu ikut saya. Kaki kanan Nana remuk, Bu. Jika tidak segera diamputasi, maka kakinya akan membusuk. Kapan harus dioperasi, dok? Besok siang. Biayanya berapa, dok? Sekitar 30 juta. Ibu bisa cek ke bagian administrasi ya. Aku harus kuat. Aku nggak boleh pingsan. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya, dok ya. Iya, Bu. Permisi, dok. Sayang. Nana, ibu datang, sayang. Kamu dengarkan? Kak Nana. Ibu pergi dulu ya. Ibu mau cari uang buat biaya operasi kamu. Ibu sama Anto pamit dulu ya, sayang. Ya Allah, hamba nggak tahu apakah hamba sanggup menjalankan cobaan dan cobaan jika aku atau suamiku yang berdosa kepadamu. Berikan rasa sakit itu kepada aku, ya Allah. Jangan ke anak-anakku. Dan Nana harus kehilangan sebelah kakinya. Kak Nana nggak apa-apa kan, Bu? Enggak kok. Ya Allah, hamba harus mencari uang kemana? Assalamualaikum, Juragan. Waalaikumsalam. Kamu sudah keluar dari penjara? Saya tidak divonis bersalah, Juragan. Ada apa? Anak saya ketabrak dan kakinya remuk, Juragan. Anak kamu ketabrak. Kakinya remuk. Ya terus? Apa urusannya sama saya? Saya ini bukan bapak kamu. Apalagi suami kamu. Juragan. Saya butuh uang 30 juta, Juragan. Kamu mau pinjem uang saya itu 30 juta. Mau sampai kiamat pun, kamu nggak akan bisa mengembalikannya. Juragan bisa ambil rumah saya, Juragan. Saya ikhlas, Juragan. Saya bisa bantu kamu. Tapi dengan syarat, kamu harus menikah dengan saya. Kamu nggak perlu gade rumah kamu atau pinjam uang sama saya. Saya juga butuh pendamping. Aku gak punya pilihan lain demi nyawa anakku. Iya, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Juragan! Saya bersedia, Juragan. Ustaz, saya mau bayar administrasi operasi anak saya, namanya Nana. Ibu orang tuanya ya? Iya, susah. Coba dihitung aja dulu, Ayah.
diapain, Bu? Karena kakinya mau dioperasi, sayang. Kita doain aja ya, semoga Kanana baik-baik aja. Operasi itu dipotong ya? Kok Anto tahu? Malam Anto mimpi. Anto ngeliat Kanana sehat. Tapi Anto sedih. Kanana gak punya kaki kanan. Kaki kanannya udah dipotong. Jadi gini, dokter bilang kaki kanannya Kanana harus dipotong. Soalnya kakinya remuk. Kalau nggak dipotong, bisa busuk dan bisa menyebabkan kematian. Itu. Iya. Ya. Suster, ibu sama adik saya di mana ya? Di sini, sayang. Bu. Ibu. Bu Nana nggak apa-apa kan, Bu? Aku nggak tega menyampaikannya. Aku bisa merasakannya. Nana akan syok setelah tahu kaki sebelah kanannya sudah tidak ada. Bu, kok kaki sebelah Nana kayaknya beda deh, Bu. Kayak lebih ringan gitu. Kayak nggak ada kakinya. Bu, ibu kenapa sih, Bu? Kok ibu kayak mau nangis? Kuatkan hamba untuk menyampaikannya, ya Allah. Emangnya kaki kanan Nana kenapa sih, Bu? Nana sabar ya. Ini sudah ditakdirkan sama Allah, sayang. Jika ini nggak dilakukan, yang ada ibu akan kehilangan kamu. Maksud ibu? Nana harus bisa menerima kenyataan ini ya, sayang. Bu, Nana udah siap. Kalau misalnya kaki Nana harus hilang satu. Yang penting Nana nggak jauh dari ibu sama Anto. Ibu kayak enak. Kaki Nana busuk. Boleh, sayang. Bu, Allah nggak sayang sama Nana. Allah nggak adil sama Nana. Nana nggak boleh ngomong kayak gitu, sayang. Ya, Allah itu sayang sama kita. Allah itu baik sama kita. Ya, Bu. Maafin Nana ya. Nana udah berburuk sangka sama Allah. Apa makanya kita harus bersyukur ya. Kalian masuk aja istirahat ya, sayang ya. Nana sudah pulang? Sudah, Juragan. Oke.
Besok kita nikah siri. Jangan besok juragan. Besok saya harus jagain Nana yang baru pulang. Jangan besok. Hah? Kamu nolak tawaran saya? Oke, kembalikan uang 30 juta itu. Aku nggak mungkin bisa mengembalikan uang 30 juta dalam waktu singkat. Juragan. Iya, saya mau juragan. Oke, kita nikah besok. Saya sudah siapkan semuanya. Jangan lupa itu. Ibu mau nikah sama juragan Dadang? Kalian setuju kan? Enggak, Bu. Nana nggak setuju. Itu nggak setuju ibu nikah lagi. Iya, Bu. Lagian ibu kok mau sih nikah sama juragan Dadang? Mendadak lagi. Emangnya kenapa sih, Bu? Ibu juga terpaksa nikah sama juragan Dadang. Karena ibu punya utang 30 juta. 30 juta, Bu. Banyak banget. 30 juta itu untuk biaya operasi amputasi kaki kanan kamu. Makanya ibu nggak mau kamu ninggalin ibu sama adik kamu. Ibu sayang banget sama kamu, Nana. Iya, Bu. Nana juga sayang kok sama ibu. Tante juga. Iya, Bu. Tante juga sayang sama ibu. Sama Kak Nana. Saya terima nikahnya AC binti Jainal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Padam. Padam deh. Makasih ya, Pak. Ya udah, saya pamit ya. Nenek, makasih ya, Pak. Iya, makasih, Bu. Makasih, Pak. Itu, berasnya. Cepetan bawa ke sini. Kamu udah selesai? Halo? Apa? Rumah saya kebakaran. Saya pulang. Juragan, rumah saya kebakaran, Juragan. Kok bisa kebakaran? Saya pamit pulang ya, Juragan. Ya udah. Terima kasih, Juragan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk yuk. Jangan
nanti takutnya ada ledakan lagi di dalam deh. Jangan, kakak takut. Kita tunggu ibu aja baru kita masuk. Bu, ibu, kalian gak apa-apa nak? Iya bu, gak apa-apa. Tadi Anton baru pulang sekolah jadi gak apa-apa kok. Alhamdulillah begitu ya Allah. Kaki kamu tuh buntung. Nggak usah sok-sokan bikin mirbu sendiri. Aku gak mau dipanggil buntung. Ibu, tadi Nana sampai. Nana gak mau di sini. Kamu apa karena saya, ha? Saya mengandung 9 bulan dan saya melahirkan. Saya nggak berani menyakiti Nana. Terus kenapa? Hah? Dia kurang ajar, ha? Dia berani mentak saya. Hah? Apa itu bukan anak kurang ajar namanya? Enggak, Bu. Nana gak ngebentak. Cuma Nana tuh gak mau dipanggil buntung. Emang kenyataannya kakimu tuh buntung. Stop! Jangan kasarin Nana. Sabar ya, sayang. Sini! Kamu ikut saya. Saya bilang ikut. Sini kamu. Kamu ya berani kamu. Hah? Apa? Lakukan! Tampar! Ceraikan saya. Jangan siksa saya sama anak-anak saya, Kang. Apa kamu bilang? Cerai? Cerai? Enak aja. Mana bisa kamu nuntut aku cerai? Hah? Kembalikan dulu uangku 30 juta. Baru kamu bisa nuntut cerai. Ambil aja rumah ini, Kang. Ambil. Ya saya sama anak-anak pergi dari sini. Ambil? Iya. Rumah ini suratnya sudah diambil oleh suami kamu. Bahkan sudah dijual sama suami. Akang juga udah bohongin saya. Akang kan belum cerai sama istri Akang. Siapa yang bilang saya belum cerai? Saya Kang yang bilang. Kamu berani. Stop! Ibu! Ajar. Udah! Ah! Wah! Jah! Kamu apa anak saya? Enggak. Anto ini masih anak kecil. Ya, tapi dia sudah nusuk saya. Dia nusuk paha saya dan dia harus mendapat hukuman. Harus pergi di ujung sana dengan kaki satu. Ngerti kamu, ha? Dia nggak mungkin kuat, Kang. Dia nggak mungkin kuat. Dia nggak akan bisa, Kang. Saya nggak peduli. Dia sudah nusuk paha saya. Ngerti kamu, ha? Nggak. Bawa si buntung masuk ke kamar. Bawa si buntung masuk. Ha? Masuk. Masuk kamu ke kamar. Ha? Masuk. Ayo masuk kamu. Masuk kamu di dalam. Kamu di dalam sama anak kamu. Kang. Kamu berdiri. Bu, pamit ya Bu. Anto udah gak kuat Bu. Bu, bangun Bu. Bu, Anto pamit ya. Anto sayang sama Ibu. Anto. Kemana Anto? Hah? Anto? Anto? Kemana anak itu? Tempat di mana anak itu? Dia masih hidup atau sudah mati ya? Kang, buka pintunya, Kang. Kang, buka pintunya, Kang. Kang.
Anto. Jawab, Kang. Anto jatuh di kamar mandi. Ya Allah, Anto. 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 Sayang. Anto. 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 Anto bangun, Anto. Anto. Kang. Anto nggak bangun, Kang. Gak mau makan dia, Kang. Anto bangun. Kang, gotong dia, Kang. Mau ke rumah sakit. Iya. Cepetan, Kang. Kamu aja, kamu. Cepat. Saya harus pulang ke rumah istri saya. Kang. Mau kemana kamu? Kamu kemana? Kamu mau lari dari tanggung jawab, Kang? Hah? Apa yang terjadi sama Anto, Kang? Kamu bisa saya tuntut, Kang? Enggak. Saya nggak ngebunuh Anto. Anto tuh jatuh di kamar mandi. Permisi, Ibu dan Bapak orang tuanya? Iya, Dok. Maaf, Bu. Putra Ibu... Kenapa, Dok? Putra Ibu sudah tiada dari sebelum datang ke rumah sakit. Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Banyak luka memar di tubuh anak Ibu. Anak saya melakukan kesalahan. Dan dia hukum, dokter. Dia anak saya, Dok. Anak itu harus disayang dengan sepenuh hati. Dibimbing, bukan dihukum atau dipukul. Begini akibatnya. Permisi. Aku tuh gak ngebunuh dia. Aku gak ngebunuh Anto. Kamu mau masukkan aku dalam penjara ya? Kamu pembunuh Anto, Kang. Kamu pembunuh, Kang. Bu, udah Bu. Ibu harus ikhlas. Bu, sekarang Juragan Dadang udah pergi nggak tanggung jawab. Terus yang bayar buat ngurusin jenazahnya Anto siapa, Bu? Ibu masih ada uang pegangan, sayang. Alhamdulillah. Maafin Ibu, Nak. Ibu gak bisa lindungin kamu. Bu, Ibu lupa ya. Ibu nggak boleh nangis berlebihan. Kalau anak yang kita sayangi, atau misalnya orang tua yang kita sayangi, atau siapa aja yang kita sayangi dipanggil Allah. Anto emang milik Allah. Cuman Allah manggil Anto dengan cara yang bikin kita sakit hati. Tapi Ibu harus ikhlas supaya langkah Anto ke surganya Allah nggak ada hambatan. Benar apa yang disampaikan Nana, ya Allah. Anto, kok gitu? Ibu sama kakak Nana pamit pulang ya, sayang.
Maksud ibu, rumah ini dijual sama suami saya? Tidak, rumah ini tidak dijual. Tetapi sudah digadaikan dengan saya berikut dengan isi-isi rumahnya. Suratnya udah sama ibu. Sudah hampir 1 tahun suami ibu menggadaikan rumah ibu dengan saya. Sudah diurus dengan notaris saya. Sekarang tolong tinggalkan rumah ini. Semuanya sudah lengkap. Jadi saya minta tolong ibu kosongkan rumah ini. Tapi sekarang kamu pergi beresin barang kamu dan tinggalkan rumah ini. Nggak mungkin bisa dijual, Kak. Nggak mungkin. Ayo saya jelaskan, Bu. Jadi gini ya, Bu. Ini tanda tangan siapa, Bu? Ibu sudah tanda tangan di atas materai. Dan isinya, Ibu bersedia menjual rumah dan tanah ini seharga. Sudah disepakati. Ini tanda tangan ibu. Tapi Bu, pernah tanda tangan di surat ini atau enggak sih Bu? Coba kamu tanda tangan di sini. Loh, ini kan kertas kosong. Buat apa ditanda tangan? Biar cepet aja sayang. Ntar juga Mas ketikin. Buat apa sih, Mas? Pinjam uang ke bank. Jadi gini loh sayang. Mas itu kan mau ngelamar jadi TKI. Jadi butuh biaya yang sangat besar. Jadi kita harus pinjam ke bank. Dan sisanya buat kamu ke warung. Kamu nggak bohong kan, Mas? Bu, Ibu kenapa? Ayo bohongin kita, Nak. Ya udah, sekarang ngapain lagi? Ayo pergi. Saya tunggu di sini, jangan lama-lama. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Silakan. Sayang, kalau kita jadi pemulung kayak bapak-bapak itu, mau nggak? Tapi kalau Nana nggak mau juga nggak apa-apa. Iya Bu, Nana mau. Nana pengen bantuin Ibu jadi pemulung. Kasih sayang ya. Kita berteduh di sini dulu ya sayang ya. Iya Bu. Itu hasilnya. Wah, Banyak ya Bu? banyak banget. Alhamdulillah. Ya sayang ya. Banyak juga duit lo. Balikin. Balikin duit. Balikin uangnya. Diam. Udah lepasin. Diam. Galak juga dia ya. Ayo labur kita Balikin malam uangnya. Balikin. Ayo labur kita malam ini. Aduh. Jangan ganggu mereka. Jangan ikut campur lu ya. Mantap. Saya bilang kalian pergi atau saya panggil orang-orang supaya mukulin kalian. Iya mau? Tolong! Mana? Bu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu tinggal di mana? Saya diusir, Bu, dari rumah saya sendiri. Kok bisa diusir, Bu? Suami saya menjual rumah saya, Bu. Sebelum dia meninggalkan saya. Gini aja, Bu. Gimana kalau Ibu sama Nana ini tinggal di rumah saya? Alhamdulillah, sayang. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak ya, Bu ya. Makasih Bu. Baik, sayang. Ayo, terima kasih banyak. Ayo. Apa dulu, Bu? Benar. Beramu, apa Bu? Selamat datang di rumah saya, Bu Asih, Nana.
banget ya, Bu. Ayo masuk, ayo, jangan malu-malu. Ayo silakan duduk. Bu Asih, sebentar ya, saya panggilkan suami saya dulu. Iya, Bu. Insya Allah nanti kalau misalnya Nana udah gede, Nana mau beliin ibu rumah semewah ini. Bagus kan? Bagus rumahnya. Mas, Bu Asih, kenalin ini suami saya. Ya, Pak. Mas, saya tadi ketemu mereka. Mereka ini gelandangan dan tadi digangguin sama preman. Ya, pas saya tanya ternyata mereka nggak punya tempat tinggal. Makanya saya ajak ke sini. Ngapain Asih dan Nana dibawa ke sini? Disuruh tinggal di sini lagi. Bisa gagal semua rencana gue. Mas, siapa dong, Mas? Mereka ini kan sekarang bagian dari keluarga kita, Mas. Saya Kamal, suaminya Rahma. Ma, aku mau bicara sama kamu. Ya, tapi saya anterin dulu ya ke kamar. Bu Asih, Nana, ayo kita ke kamar dulu. Yuk, saya anterin. Nah, datang. Gawat, Asih dan Nana bisa menjadi penghalang. Kenapa juga Rahma menyuruh Asih dan Nana tinggal di rumah ini? Sini kamu, sini, sini, sini kamu. Apa tujuan kamu tinggal di rumah ini? Jawab saya. Kamu tidak menggadaikan rumahku, Mas. Aku dan anakku nggak mungkin terusir, Mas. Saya cuma tanya sama kamu, apa tujuan kamu tinggal di rumah ini? Jawab. Mana hasil uang pegadaian itu, Mas? Mana? Udah habis. Dibawa kabur sama perempuan itu. Kenapa? Saya ingatkan sama kamu, Mas. Kalau kamu masih berani nampar aku dan anakku, Mas, saya akan bongkar semuanya sama Ibu Rahma. Aduh, gawat seandainya Asih cerita semuanya tentang gue. Kamu ngancam aku? Aku sudah cukup menderita, Mas. Apa? Berani, Mas? Mas. Kenapa, Bu? Ibu ditampar lagi sama ayah? Atau ibu dibentak-bentak lagi sama ayah? Enggak, sayang. Ibu nggak apa-apa kok. Nah, kamu jangan sampai keceplosan panggil ayah ya, Nak. Emangnya kenapa, Bu? Kalau Ibu Rahma dengar, yang ada Ibu Rahma tahu kalau suaminya ayahnya Nana. Ya, Iya, Bu. Nana jadi sama Ibu ya. Asih harus segera gue singkirin. Dia bisa menghalangi rencana gue nih. Ya, gue tahu. Gue habisi Rahma lewat Asih. Dan itu artinya Asih harus dibawa tekanan. Begitu Rahma mati, hartanya akan menjadi milik gue. Termasuk koleksi berliannya. Oh iya, Bu. Ibu berjodoh sama Bapak ketemu di mana? Waktu itu saya baru aja kehilangan suami saya. Saya begitu syok dan terpukul. Kemudian Mas Kamal datang dan ngajakin saya ngobrol. Semenjak itu kita jadi saling ketemu. Dan kami memutuskan untuk menikah. Ibu sama almarhum suami Ibu? Kamu nangis? Mana Nana? Bisa bilang kan? Nanti ketahuan Rahma. Kamu nanya Nana sama saya. Biasanya kan Nana sama kamu. Kenapa nanyanya sama saya?
Mana Nana, Mas? Aku tahu Nana sama kamu, Mas. Oke. Kalau memang Nana sama saya masalah, saya bapaknya. Salah? Kembalikan Nana, Mas. Enggak. Kamu nggak punya hati, Mas. Kamu iblis, Mas. Kamu cuma pengen Nana selamat, iya kan? Kamu sadar, Mas? Kamu sudah berdosa sama Nana dan istri kamu, Mas. Cukup ya. Jangan coba-coba berani lapor polisi. Ingat itu. Kamu benar-benar gak punya hati, Mas. Kita kerja sama. Kamu ikuti mau saya. Bu Asih. Iya, Bu. Bu Asih. Iya, Bu. Bu Asih. Iya, Bu. Saya sama Bapak kan mau pergi. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Iya, Bu. Udah saya berangkat. Udah, Mas. Oh ya, Mas. Nana kan hilang. Nanti pulangnya kita cari sama-sama yuk. Nana hilang. Kabur kali, bawa barang-barang Mama. Mama udah cek barang-barang Mama. Mas, Nana itu orangnya baik. Nggak kayak gitu orangnya. Alah, hari gini jangan kamu percaya sama orang, Ma. Aku nggak tahu hatinya terbuat dari apa manusia satu ini. Tega mencuri anaknya sendiri. Sekarang memfitnahnya. Anak saya tidak pernah mencuri. Anak saya tidak pernah bohong. Anak saya selalu jujur. Tidak seperti ayahnya yang tidak pernah tanggung jawab dan menikah lagi sama orang lain. Yang sabar ya, Bu Asih. Iya, Bu. Nah deh, sekarang kita langsung berangkat aja daripada telat. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Aku harus kayak gimana? Apa aku harus bilang sama Bu Rahma kalau Nana diculik sama ayahnya sendiri? Halo? Halo, Asih. Nih, kamu ngeliat anak kamu? Ini. Nih. Ibu, tolongin anak, Bu. Ibu. Hei, kamu diam. Aku mohon, balikin anak sama aku. Akan aku bebaskan, tapi bantu aku. Bantu apa, Mas? Curi perhiasan Rahma. Kamu suruh aku nyuri. Kamu minta sama Bu Rahma aja pasti kamu dikasih, Mas. Asih, kamu nggak tahu Rahma. Dia itu tipe perempuan yang nggak akan memberikan apapun sama aku sebelum dia meninggal. Paham kamu? Aku nggak mau, Mas. Oke, aku siksa Nana. Bye. Mas. Jangan, Mas. Aku nggak nyangka Mas kamu sejahat ini. Apa yang ada di otak kamu sih, Mas? Gimana? Mas, kamu nggak kasihan apa sama Nana, Mas? Nana itu kakinya udah buntu, Mas. Terus kamu sekap gitu aja, Mas. Asih, sebenarnya ini simpel. Kamu udah tahu kan apa mau saya? Tinggal ikuti. Saya nggak mau. Ya sudah. Berarti kamu lebih pengen anak tersakiti. Yang ada kamu yang nyakitin anak kamu Karena sendiri, kamu Mas. nggak bisa bantu saya kan? Saya nggak mau. Hei, jangan main-main ya sama saya. Ingat itu. Mas, Ya, ayo kantor polisi. kantor polisi. Ngapain, Ma? Mau perpanjang STNK? Loh, Nana kan hilang, Mas. Gimana sih kamu? Jangan dulu lah, Ma. Masih terburu-buru. Jangan gimana, Mas. Ini kan udah lebih dari 24 jam. Ma, dengerin aku ya. Takutnya Nana itu diculik dan diancam dibunuh. Kalau penculiknya nekat, Nana dimutilasi dan dikirim ke kita gimana?
sih berpikir gitu aja. Saya nggak takut sama ancaman penculikan. Kita lapor aja, Bu, ke polisi, Bu. Oh, Asih sengaja nantangin gue nih. Awas kamu Asih. Iya, kamu benar. Mas, ayo kita ke kantor polisi sekarang. Mas, kok malah bengong sih? Ayo. Ya, ayo. Bentar ya. Tolong, saya diculik. Tolong bukain iketannya. Kayak ada suara minta tolong. Wah, kayaknya suaranya dari dalam rumah ini nih. Gue yakin banget. Pasti suaranya dari dalam rumah ini. Kalau gitu, coba gue masuk ke dalam deh. Om, tolong, Om. Tolongin saya, Om. Om, tolongin saya, Om. Om, tolong bukain iketannya, Om. Tolongin saya, Om. Siapa yang ikat kamu, Dek? Saya diculik, Om. Tolong bukain iketannya, Om. Iya. Saya akan bantu kamu. Oh iya, Dek. Rumah kamu di mana? Saya nggak tahu sih, Om, persisnya di mana. Wah, rumah. Anak? Anak? Kemana anak itu? Gawat. Siapa yang berani ngebebasin dia? Cepet banget larinya. Ayah. Woi, Nana! Kemana anak itu ya? Cepet banget dia larinya. Lari kemana lagi? Pasti ada yang nyelamatin dia. Nana takut nyebrang. Nana nggak mau nyebrang. Ngapain kamu kesini? Kamu mau Nana tinggal lama? Pulangkan Nana, Mas. Kita kerja sama. Gampang. Enggak. Aku nggak mau, Mas. Kalau memang kamu nggak mau, kamu pergi dari sini. Biar kamu nggak mengganggu urusanku. Aku akan pergi dari sini. Kalau Bu Rahma yang usir saya, Mas. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar semuanya, Mas. Intinya kamu mau ngebongkar semuanya. Iya. Saat aku menikahi kamu itu, kamu sedang hamil 3 bulan. Dan itu untuk menutupi aib kamu. Jadi aku nggak ada hubungan darah apapun sama Nana. Lihat aku. Anto. Dia baru anak kandungku. Asih. Ini usahaku yang terakhir kali untuk menjadi kaya raya. Jadi tolonglah kamu jangan mengganggu dan kamu pergi dari sini. Itu bukan urusan saya, Mas. Kalau kamu mau Nana aman, kita kerjasama. Nana aman, gampang. Baik. Saya akan ikuti apa mau kamu, Mas. Semua demi Nana ya, Mas. Nah, gitu dong dari tadi. Aku minta kamu racuni Rahma. Harta semua kamu gila, Mas. Udahlah, aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Jalanin aja apa yang aku perintah. Mas, Bu Rahma itu orang baik, Mas. Kamu mau Nana selamat atau enggak? Nih, kamu campurkan ini ke kopinya Rahma. Pulangkan Nana, Mas. Akan aku pulangkan. Tapi awas ya kalau sampai gagal. Ingat itu.
Saya sudah tahu semuanya. Kamu jangan takut, Bu Asih. Kamu jalanin apa yang disuruh sama Mas Kamal. Biar saya yang menjebaknya. Ya. Maafin saya ya, Bu. Gak apa-apa. Bagus. Malam ini semua akan berjalan dengan lancar. Ini kopinya, Bu. Ah iya, terima kasih ya Bu. Ayo Bu, sini duduk samping saya, ayo. Kopinya kayaknya enak nih. Cobain aja dulu. Kalian. Buat sendiri? Iya dong, Bu. Cobain ya. Lima 15 menit lagi racunnya bekerja. Rahma langsung mati. Asi bakalan kena sebagai tertuduh pembunuh Rahma. Singap banget. Nana nggak mau di sini terus. Nana harus keluar. Gimana ya caranya? Nana coba minta tolong aja kali ya. Tolong! 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 Bu Asih, saya ke kamar dulu ya. Bu Asih, kok kepala saya pusing ya, Bu? Yes. Mulai bereaksi racun. Ibu! 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 Ibu Rahma! Ibu! Bu! Bu bangun, Bu! Bu Rahma! Bangun! Mas! Mas! Bu! Bu bangun! Bu Rahma! Bu! Mas gimana ini? Bu bangun, Bu! 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 Mas, dia nggak akan mati kan, Mas? Enggak, tenang aja. Itu bohong. Yang benar sebentar lagi dia mati. Dan kamu adalah pembunuhnya. Bu Rahma bangun, Bu! Bu Rahma! Bu bangun, Bu! 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 Bu Rahma! Bu! Bu! Ini dia. Rahma nggak tahu kalau selama ini saya sudah lama mengincar semua perhiasannya. Dan sekarang saatnya saya menjadi kaya raya. Saya tahu kodenya. Loh, nggak ada. Aduh, jerat-jerat ada di sini semuanya kemana? Kok bisa nggak ada sih? Kemana ya? Apa mungkin Rama sudah memindahkan berlian dan perhiasannya? Jangan-jangan ada di atas. Ya, ada di kamar. Saya
Saya sudah pernah bilang sama kamu, Mas. Kalau perhiasan dan berlian saya sudah saya simpan di tempat yang sangat-sangat aman. Kenapa, Mas? Mas kaget ya? Lihat saya masih hidup. Mas, saya nggak sangka ya. Emas sudah menipu saya. Mas jolimi istri dan anak Mas. Dan Mas mau menikah dengan saya hanya untuk merampok saya. Iya kan, Mas? Kamu dengar dulu penjelasan saya. Ibu Rahma sudah mendengar semua pembicaraan kita. Bubuk yang dikasih ke kopi saya sama Bu Asih itu bukan racun, Mas, tapi cuma gula. Asih! Kamu sudah berani mengkhianati saya. Kamu tahu akibatnya. Saya akan benar-benar memutilasi Nana dan akan saya kirim ke kamu. Jangan bergerak! Aku nggak boleh ditangkap. Lari! Kejar! Lari! Berhenti! Nana? 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 Kamu di mana? Ya Allah, maafin Nana. Nana nggak bisa apa-apa lagi. Nana nggak mau di sini terus. Apa ayah kan? Oh ya, Nana harus telepon Ibu Rahma. Mas Kamal, Ibu aja yang angkat teleponnya, Bu. halo Mas. Halo Bu Rahma, ini Nana. Nana? Ini Bu. Nana habis pukul kepala ayah sampai ayah pingsan. Nana minta tolong buat ngejemput Nana di sini. Nana kamu di mana? Nana sih nggak tahu Bu persisnya di mana. Oh, atau nanti Nana selok aja kali ya Bu. Iya, kamu serok ke sini ya sekarang. Iya Bu. Ya udah kalau gitu teleponnya Nana tutup dulu ya. Nana mau kirim seroknya. Iya. Nana gimana Bu? Dia tadi bilang dia mukul kepala ayahnya dan dia minta dijemput. Kita ke sana ya sama polisi. Alhamdulillah, Nana baik-baik aja. Ya. Ayo kita ke sana. Ayo cepet. Nana, Ibu! Nana, Ibu! Sabar, Pak. Saya tidak salah, Pak. Nggak apa-apa, Nana. Bu, Nana nggak apa-apa. Makasih ya Bu Rahma, makasih Bu. Mas Kamal yang begitu jahat akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Nana. Sekarang Mas Kamal meringkuk di dalam penjara untuk menebus semua kesalahan yang diperbuatnya. Saya dan Nana berdoa semoga Mas Kamal mendapat hidayah dari Allah dan diberikan jalan untuk bertobat.